Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya nama Taruna Remaja Jaga Bima Setia, Notar 220096. Saya Taruni Remaja Niputu Pandede Sri Devi, Notar 22013301. Saya Taruna Remaja Munafal Madi, Notar 2228. Saya Taruni Remaja Hafizah Dra Simbolan, Notar 220114. Saya Taruna Remaja Yastafa Fardosi, Notar 2201419. Dan saya Taruna Remaja Maulidi Nur Saja, Notar 2201221. Berikut adalah pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Hafiza Azra Simbolon. Terima kasih kepada Jaka Bima Setia. Selanjutnya saya akan bacakan pendahuluan. Yaitu pada hari Minggu 5 April 2018 pukul siang, 4 buah mobil trailer dari PT Jakrindo Surabaya tiba di lokasi yang terletak Desa Walikukun, Ngawi dengan masing-masing truk trailer bermuatan bantalan rel atau selanjutnya disebut mobil trailer 1, 2, 3. Kemudian setelah keempat truk trailer tiba di lokasi, dilakukan proses pembongkaran muatan bantalan rel berturut-turut dari truk trailer 1, 2, 2 dan keesoknya 3. Namun truk trailer 3 tetap melintang di atas rel hingga ada kereta api Sancaka dari arah stasiun ke Banteng ke arah stasiun Walikukun yang akan melewati perlintasan bidang di area proyek tersebut. Dan akhirnya kecelakaan tidak dihindari di mana lokomotif kereta api menabrak truk trailer sehingga truk trailer 3 terseret kereta api dan di samping rel sejauh kurang lebih 200 meter dari titik terjadi tabrakan setelah sempat menabrak mobil minibus tanpa awak yang diparkir rel. Sementara itu, pengemudi mobil trailer sempat menyelamatkan diri sesaat sebelum tabrakan terjadi. Pada kecelakaan cuaca tidak hujan, investigasi ini KNKT menerbitkan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur. Next. Selanjutnya adalah kronologi. Pada hari Minggu 5 April 2018 pukul 2, 4 buah mobil trailer dari PT Jakrindo Surabaya tiba di lokasi JPL. Truk trailer yang sudah dibongkar muatannya kemudian PT Jakrindo Surabaya tiba di lokasi JPL 52 km 215 plus 798 yang terletak di Desa Walikukun, Ngawi. Untuk selanjutnya disebut area proyek dengan masing-masing truk trailer bermuatan rel trailer 1, 2, 3, dan 4. Keesokan harinya pada hari Senin 6 April 2018 pukul 11 tiba giliran pembongkaran muatan truk trailer 3. Pembongkaran muatan bantalan rel dari truk trailer 3 berakhir hingga sekitar pukul 5 sore. Melihat cuaca yang mendung pada saat itu, pengemudi truk trailer 3 memutuskan langsung bawa mobil trailer yang dikemudikannya untuk segera keluar dari area proyek. Next. Nah, pada saat truk trailer 3 lintas di atas rel, roda sebelah kiri tersangkut di tengah rel kurang lebih sekitar 8 menit lamanya pengemudi truk trailer 3 berusaha membebaskan roda agar tidak tersangkut dengan cara menginjak penuh pedal gas arah maju maupun mencoba arah mundur. Akhirnya kecelakaan tidak dapat dihindari di mana lokomotif KA Sancaka menabrak
truk trailer sehingga truk trailer 3 terseret ke A dan berhenti di samping rel sejauh kurang lebih 200 meter dari titik terjadinya tabrakan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan masinis kereta api Sancaka meninggal dunia dan asisten masinis kereta api Sancaka mengalami luka berat. Sementara itu, pengemudi mobil trailer menyelamatkan diri sesuai sebelum tabrakan terjadi. Pada kecelakaan cuaca tidak hujan. Next. Nah, korban dari kecelakaan tersebut terdapat 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Next. Selanjutnya adalah informasi truk trailer, yaitu data truk trailer B9013TEA, merek Hino IP SGDK SGG. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Nah, ini adalah gambar dari mobil setelah tertabrak. Selanjutnya adalah data truk trailer, yaitu pengemudi truk trailer berusia 41 tahun, jenis laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, lama bekerja 1 tahun, pengalaman mengemudi dengan SIM B 15 tahun, pengalaman mengemudi mobil truk 2 tahun, dan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Next. Selanjutnya adalah informasi kereta api 86 Sancaka. Bisa dilihat pada layar berikut, yaitu KA 86 Sancaka, 5 KA 1 kereta bisnis, 4 K3 kereta ekonomi, 1 P kereta pembangkit. Next. Nah, berikut adalah gambar dari kondisi kereta api Sancaka, bisa dilihat berikut. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah informasi tentang awak kereta. Masinis jenis kelamin pria, warga negara Indonesia dan berusia 30 tahun. Yang selanjutnya adalah masinis jenis kelamin pria, warga negara Indonesia berusia 31 tahun. Informasi distribusi tabrakan. Tabrakan ini mengakibatkan lokomotif kereta api Sancaka terguling, 5 kereta anjlok sebanyak 8 as, sedangkan truk trailer 3 pengangkut bantalan rusak berat. Next. Berikut adalah gambar ilustrasi saat terjadi kecelakaan. Berikut adalah informasi prasarana dan lingkungan. Nama jalan akses area proyek, kelas jalan 3, 1 jalan desa, fungsi jalan lokal, lebar jalan 6 meter tanpa bahu jalan, pola arus lalu lintas 2 arah, konstruksi perkerasan jalan tanah, kondisi permukaan jalan rusak. Berikut adalah informasi faktual, lokasi kejadian kecelakaan. Berikut adalah gambar pintu perlintasan tidak dilengkapi dengan pintu. Berikut adalah gambar kondisi area proyek. Berikut adalah gambar kondisi
jalan masuk dan rambu area proyek. Informasi lokasi jalan desa, status jalur tunggal dalam pembangunan jalur ganda, jarak antara dua as jalur 4,33 meter, data jalan rel, lebar rel 1,67, tipe rel R54, alat penambat pandrol, bantalan beton. Fasilitas pendukung prasarana kereta api, gardu penjaga perlintasan tanpa palang pintu, terdapat rambu peringatan, organisasi dan manajemen, operator truk trailer R1724EA, operator atau pemilik PT Samudra Trans Berdikari sesuai STNK, Jalan Ahmad Zain, Kelurahan Pasir Kidul RT 2 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. PT Kereta Api Indonesia Persero, operator pemilik PT Kereta Api Indonesia Persero, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur, yakni mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia. PT Giri Bangun Sentosa menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan bertanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Secara umum, pekerjaan terkait dengan penyetelan rel dan bantalan rel dan pengawasan berupa train watcher, pengawas kereta api. Selanjutnya bagian yang E, PT Jakrindo. Yang pertama, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Yang ketiga, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK. Yang keempat, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak. Yang kelima, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK. Yang keenam, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Yang ketujuh, mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Bagian yang F, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi berperan penting sebagai yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan dari manajemen konstruksi adalah menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Ini menyangkut pada pengambilan keputusan terhadap beberapa pilihan-pilihan yang berkaitan pada proses pembuatan konstruksi. Yang kedua, mengorganisasi atau organizing. Fungsi ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan. Gunanya agar tugas atau kegiatan-kegiatan tadi lebih mudah
ditangani oleh bawahannya karena sudah terorganisir dengan baik. Yang ketiga, penempatan orang atau staffing. Fungsi ini meliputi usaha pengembangan dan penempatan orang-orang yang tepat di dalam jenis pekerjaan yang sudah direncanakan awalnya. Yang keempat, mengarahkan atau directing. Fungsi lain dari manajemen konstruksi adalah directing atau biasa juga disebut supervisi. Fungsi ini menyangkut pembinaan motivasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk pelaksanaan tugas yang sesuai perencanaan. Mengontrol atau controlling. Fungsi terakhir adalah controlling. Fungsi ini berguna untuk menjamin bahwa perencanaan bisa diwujudkan secara pasti. Proses kontrol pada dasarnya selalu memuat unsur perencanaan yang diterapkan, analisa atau deviasi, atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menentukan langkah-langkah yang perlu untuk dikoreksi. Adapun tugas lain dari manajemen konstruksi secara garis besar adalah sebagai berikut. Mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan metode konstruksi yang benar atau tidak. Meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan setiap item dan kontraktor secara tertulis. MK berhak menegur dan menghentikan jalannya pekerjaan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan. Mengadakan rapat rutin baik mingguan maupun bulanan dengan mengundang konsultan perencana, wakil owner, dan kontraktor. Berhubungan langsung dengan owner atau wakil owner dalam menyampaikan segala sesuatu di proyek. Menyampaikan proses pekerjaan kepada owner langsung, menggerakkan material yang akan digunakan apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak, mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu dan waktu, mengesahkan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor, memeriksa gambar shop drawing dari kontraktor sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan, selalu meninjau ulang metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar memenuhi syarat K3 LMP atau kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan mutu, dan pengamanan, memberikan site instruction secara tertulis apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan namun tidak ada di kontrak untuk mempercepat jadwal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Mustafa. Saksi-saksi. Pertama itu poin A. Saksi pertama itu pengemudi truk trailer, di mana pengemudi itu laki-laki berusia 41 tahun. Berikan pernyataan pada hari Minggu 5 April 2018 ada 4 mobil trailer pengangkut bantalan rel dari gudang PT Jakrindo di Surabaya menuju area proyek. Mobil yang dikemudikan oleh saksi berada di urutan ketiga. Ada 2 mobil trailer yang berangkat terlebih dahulu dan tiba pukul 2 di area proyek untuk memasuki area proyek. Saksi diperoleh petugas proyek dikarenakan lokasi untuk memasuki area proyek tersebut memiliki lebar jalan yang terbatas 6 meter dan pengkerasannya masih berupa tanah. Saksi sempat menginap semalam di area proyek hingga Senin 6 April. Saat proses pembongkaran muatan bantalan rel selesai, melihat cuaca saat itu mendung. Saksi memutuskan untuk segera meninggalkan area proyek karena jalan menuju proyek saat hujan akan terjadi lumpur pada ruas jalan tersebut, mengingat ruas jalan berupa tanah. Saat akan keluar proyek, saksi melihat tidak ada petugas yang mengarahkan manuver mobil trailer, sehingga saksi berinisiatif melakukan sendiri tanpa dipandu oleh petugas. Saat trailer melintas di atas rel, roda trailer di sumbu tengah sebelah kiri tersangkut di tengah rel. Saksi berusaha menginjak pedal gas sambil mengarahkan kendaraan maju dan juga mencoba untuk mundur agar roda tidak tersangkut, namun kendaraan tetap tidak bergerak. Hanya roda yang berputar di tempatnya atau slip. Beberapa saat kemudian saksi diberikan oleh berapa kuli pekerja atau proyek bahwa ada KA yang akan melintas. Saksi berusaha untuk menginjak pedal gas lagi, namun KA sudah terlihat dekat, maka saksi turun dari trailernya. B. Saksi kedua, pegawai Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Jawa bagian Timur. Laki-laki berusia 35 tahun yang memberikan pernyataan ada 2 kontrak yang berjalan saat pelaksanaan di area proyek tersebut, yaitu kontrak jasa konstruksi dan kontrak jasa konsultan. Menurut saksi, kontrak jasa konsultan dibagi 2, yaitu kontrak yang pertama yaitu
berupa kontrak penyetelan bantalan rel yang dilaksanakan oleh PT Giri Bangun Sentosa. Dan yang kedua berupa kontrak penyedia bantalan rel yang dilaksanakan oleh PT Jakrindo. Sementara untuk kontrak jasa konsultan dilaksanakan oleh PT Raya Konsultan. Setelah menerima informasi terjadinya kecelakaan di proyek, Balai Teknik segera melakukan koordinasi dengan PT KAI, DAOP, 7, Madiun, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka evakuasi korban kecelakaan dan penumpang KA. Serta mengenai kelancaran perjalanan KA lainnya yang melintas perlintasan sebidang tersebut. Yang C, saksi ketiga, pegawai PT Giri Bangun Sentosa. Laki-laki berumur 45 tahun yang memberikan pernyataan pada saat kecelakaan terjadi tidak ada petugas TW yang standby di posisi, mengingat saat itu sudah melewati batas shift pagi. Selama ini PT Giri Bangun Sentosa menempatkan 2 orang petugas TW di area proyek, di mana 1 orang TW bertugas mengawasi dan memandu setiap kendaraan yang melintasi perlintasan sebidang dan 1 orang TW lainnya membantu mengawasi pembongkaran muatan. Sementara itu dua orang petugas TW lainnya bukan dari PT Giri Bangun Sentosa yang ditempatkan di stasiun KA sebelum dan sudah area proyek. Next. Yang kedua itu saksi keempat, petugas TW di lokasi area proyek. Laki-laki yang berumur 35 tahun memberikan pernyataan. Saksi menjelaskan bahwa pada saat kecelakaan terjadi, ia tidak berada di tempat tugasnya. Hal ini menurutnya bahwa pukul 6 adalah sudah melewati jam kerja si pagi. Bagaimana yang sudah ditetapkan yaitu pukul 7, pukul 5 kepada pengemudi trailer. Saksi mengatakan bahwa karena hari sudah menjelang maghrib dan pekerjaan pembongkaran muatan hampir selesai, sebaiknya pengemudi istirahat. Saat sebelum trailer meninggalkan tempat tugas, saksi juga sempat menawarkan kepada pengemudi trailer untuk minum kopi bersama di warung dan berpesan apabila pengemudi akan keluar dari area proyek harus melapor terlebih dulu pada petugas TW. Namun pengemudi trailer menolak tawaran saksi dan tetap berada di area pembongkaran muatan. Beberapa saat kemudian saksi yang sedang berada di warung mendengar suara tabrakan dan setelah dicek ternyata saksi melihat adanya tabrakan antara truk trailer 3 dan KA di perlintasan sebidang. Yang E, saksi kelima. Informasi tambahan. Yang E, saksi kelima, pegawai PT Cakrindo. Laki-laki berusia 40 tahun memberikan keterangan. PT Cakrindo mendapatkan kontrak menyediakan bantalan rel dari Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Timur untuk mendistribusikan bantalan rel dari lokasi PT Cakrindo menuju area proyek. Untuk mendistribusikan bantalan rel ke area proyek, PT Cakrindo melakukan kerjasama kontrak dengan PT Dewi Sri Putra, pelaku pengusaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Dalam isi pekerjaannya tersebut, PT Dewi Sri Putra mendistribusikan bantalan rel dari lokasi PT Jakrindo menuju area proyek dan kembali ke PT Jakrindo setelah semua muatan telah dibongkar di area proyek dan mendapatkan surat pernyataan serah terima barang oleh pihak yang bertanggung jawab di area proyek tersebut. Di area proyek 1, ada orang perwakilan PT Jakrindo yang ditugaskan untuk memastikan kondisi muatan saat serah terima barang. Informasi tambahannya, berdasarkan data lokomotif trek yang diperoleh dari DOP Madiun, didapatkan bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan, tanpa ada penurunan kecepatan KA sebelum posisi tabrakan. Hal ini ditentukan oleh kecepatan KA Sanjaka yang awalnya melaju stabil pada kecepatan sekitar 85 sampai 90 km per jam, tiba-tiba mengurangi kecepatan secara berangsur hingga menjadi sekitar 58 km per jam. Kecepatan tersebut kecepatan KA menurun drastis sehingga KA benar-benar berhenti 0 km per jam dalam jangka waktu kurang lebih 10 detik. Waktu kerja train vector, perlintasan dijaga oleh 2 orang dengan pengaturan waktu kerja di bagian menjadi 2 shift dan masing-masing shift 1 orang. Begitu pula train vector yang berada di stasiun sebelum dan sudah tempat proyek dilaksanakan, yang mana shift pagi dilaksanakan pada pukul 7 sampai dengan 17 dan shift 2 dilaksanakan pada pukul 17 sampai dengan pukul 23.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Maulidi. Mohon izin Pak. Untuk yang berikutnya untuk analisis umum. Analisis ini dilakukan berdasarkan fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan serta mempertimbangkan pernyataan-pernyataan para saksi. Selain itu, analisis komprehensif yang dilakukan supaya sesuai dengan pokok permasalahan sehingga faktor-faktor yang berkontribusi kecelakaan ini dapat ditemukan. Dari data yang dikumpulkan, peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi pekerjaan proyek, yaitu A. PT Giri Bangun Sentosa dan PT Cakrindo. Dalam hal pengiriman bantalan rel ke lokasi proyek, PT Cakrindo memberitahukan ke PT Giri Bangun Sentosa 1 hari sebelum pengiriman dan berkoordinasi terkait dengan jumlah bantalan rel yang akan dikirim maupun jumlah kendaraan trailer pengangkut bantalan rel yang akan memasuki wilayah yang dimaksud. PT Giri Bangun Sentosa memberikan arahan terkait keluar masuknya kendaraan pengangkut bantalan ke PT Cakrindo hanya sebatas lisan tanpa standar operasional prosedur tertulis. Hasil investigasi KNKT bahwa pengemudi trailer pengangkut bantalan rel baru pertama kali mengirim bantalan rel ke lokasi tersebut dan diperintahkan hanya untuk mengantar bantalan rel ke lokasi tanpa terlebih dahulu diberi penjelasan terkait tugas dan kewajiban lainnya saat memasuki lokasi proyek yang dimaksud. Next. Yang kedua, ada petugas train watcher atau TW dan pengemudi trailer. Sistem informasi dari TW yang ada di lokasi proyek terkait informasi kedatangan kereta di lokasi proyek seperti alur di bawah ini. Yang pertama dari train watcher stasiun Walikukun atau Kedung Banteng, kemudian lanjut ke train watcher direksi KIT, kemudian yang terakhir ke train watcher di lapangan. Untuk waktu kerja TW dibagi dalam 2 shift, pagi pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore, dan shift malam mulai dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam. Dari investigasi KNKT diperoleh bahwa data kejadian kecelakaan terjadi pada pukul 6.13 waktu Indonesia Barat, di mana di jam tersebut seharusnya merupakan jam kerja TW shift malam, sebagaimana jadwal shift petugas TW yang sudah berlaku. Tetapi pada praktek lapangannya, pergantian shift malam saat itu baru dimulai pada 6.30 waktu Indonesia Barat, sehingga pada waktu kejadian tersebut telah terjadi kekosongan pengawasan oleh petugas TW. Sementara itu, pada kejadian pengemudi trailer tidak melihat satupun petugas TW di lokasi, sehingga akhirnya memutuskan melewati perlintasan sebidang tanpa dipandu oleh petugas TW. Next. Kemudian yang ketiga ada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan PT Giri Bangun Sentosa dan PT Cakrindo. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur mempunyai tanggung jawab terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara PT Giri Bangun Sentosa dan PT Cakrindo. Hal ini didasarkan karena Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur tidak menunjuk perusahaan tertentu sebagai manajer konstruksi untuk mengkoordinasikan perusahaan yang terlibat pada proyek yang dimaksud. Dalam hal pengerjaan satu proyek, terdapat lebih dari satu penyedia jasa konstruksi. Secara standar pengelolaan tidak diwajibkan memiliki bagian manajemen konstruksi untuk mengatur dan menyelaraskan pekerjaan penyedia jasa konstruksi yang satu dengan yang lainnya. Tetapi penunjukan manajer konstruksi akan memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan proyek di suatu lokasi. Dalam kondisi proyek yang memerlukan pengawasan yang kompleks, manajemen konstruksi sebagai head leader di lapangan sangat diperlukan sebagai koordinator kelancaran kegiatan suatu proyek. Selanjutnya. Kemudian yang D ada PT Cakrindo dan PT Dewi Sri Putra. Dalam hal distribusi bantalan rel ke lokasi proyek, PT Cakrindo melakukan kerjasama dengan pihak transportir, yaitu PT Dewi Sri Putra, terkait distribusi bantalan rel dalam kurun waktu tertentu. Bantalan rel yang sudah berada di lokasi proyek dilakukan serah terima barang dengan PT Cakrindo dan PT Giri Bangun Sentosa. PT Cakrindo dan PT Dewi Sri Putra tidak memiliki SOP secara tertulis perihal koordinasi dengan penyedia jasa layanan lainnya. Yang berada di area proyek terkait safety di area proyek tersebut. Koordinasi hanya sebatas lisan yang disampaikan di area proyek yang dimaksud. Selanjutnya. Kemudian ada analisis prasarana di area proyek.
Menurut hasil investigasi KNKT di lapangan, ditemukan bahwa kondisi perlintasan sebidang di area proyek pada awalnya merupakan jalan desa yang diperlebar oleh pihak kontraktor dalam rangka distribusi peralatan dan material ke area proyek. Kondisi perkerasan jalan dimaksud adalah masih berupa tanah yang menjadi berlumpur saat turun hujan. Sementara perkerasan jalan tepat di atas rel di perlintasan sebidang dimaksud hanya menggunakan balok-balok kayu yang disusun sejajar dengan rel untuk mempermudah manuver kendaraan yang melintasinya. Namun, susunan balok-balok kayu tersebut sebagian masih ada yang renggang dan kurang rapat satu sama lain, dan susunan balok tersebut juga tidak mencakup lebar jalan, sehingga ada kemungkinan balok-balok tersebut bergeser ketika ada mobil trailer yang melaluinya. Dan ada pula kemungkinan pada saat mobil trailer melintas, rodanya tidak tepat berpijak pada balok, sehingga menyebabkan roda mobil trailer mengalami slip dan akhirnya tersangkut di rel. Selain itu, kondisi geometrik jalan yang akan melalui perlintasan sebidang adalah berupa turunan yang relatif sempit dan menikung, sehingga bagi kendaraan seperti mobil trailer dimungkinkan akan mengalami kesulitan melakukan manuver saat melintasinya, terutama di saat kondisi tanah menjadi berlumpur akibat turunnya hujan. Next. Kemudian yang terakhir ada analisis sarana yang terlibat kecelakaan. Menurut hasil investigasi KNKT, tidak ditemukan adanya ketidaklaikan pada sarana yang terlibat dalam kecelakaan. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, kecelakaan terjadi akibat tidak adanya koordinasi antara PT Dewi Sri Putra sebagai transportir dengan pihak kontraktor lainnya dalam hal ini. Dalam hal ini, PT Giri Bangun Sentosa dan PT Jarindo terkait standar operasional prosedur secara tertulis di area proyek, terutama perihal keluar masuknya kendaraan yang melintasi perlintasan sebidang di area proyek. Adapun penyebab fasilitas korban adalah kecilnya peluang dan kesempatan bagi masinis untuk menghindari kecelakaan yang besar kemungkinan akan terjadi. Mengingat pada saat itu lokomotif pada posisi ujung pendek, sementara kereta api sedang melaju dengan kecepatan sekitar 85 sampai 95 km per jam. Dan posisi kereta api sudah relatif dekat dengan badan mobil trailer yang melintang tepat di atas rel, sehingga sekalipun masinis sudah berupaya sedapat mungkin untuk menghentikan laju kereta api, tabrakan pasti akan tetap tidak dapat dihindari dan akhirnya menyebabkan masinis kereta api Sancaka meninggal dunia. Next. Untuk saran dan koordinasi untuk mencegah terulangnya kecelakaan tersebut, disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan Balai Perkeretaapian agar di setiap pelaksanaan kontrak kerja disertakan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan proyek. Dan yang kedua, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur yang pertama, untuk memudahkan kontrol pengawasan terhadap suatu kegiatan proyek, Balai membentuk manajemen konstruksi jika dalam suatu kegiatan proyek terdapat lebih dari satu kontraktor. Yang kedua, setiap pekerja proyek pemenang jasa konstruksi harus memiliki petugas train watcher. Dan yang ketiga, selama ada kegiatan proyek di area proyek, train watcher harus tetap berada di lokasi. Dan yang keempat, memperhatikan jalan akses keluar masuk menuju lokasi proyek terkait transportasi alat berat yang akan melalui lokasi tersebut yang disertai dengan layout dan distribusi keluar masuknya alat berat. Dan yang terakhir, pengetatan keamanan jalan keluar masuknya proyek terkait pintu akses masuk wilayah proyek untuk menjaga keamanan dan keselamatan transportasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.